Bandingin diri dengan orang lain sih sah-sah saja. Yang penting mah tidak subjektif dan cenderung baper. Yo, semuanya selamat datang kembali di channel saya Aruna Haninozuka di segmen Celoteh Haru. Saya keingat tweet saya sebelumnya beberapa hari lalu tentang komparasi, self comparison ya. Kebetulan mungkin saya ya kadangkala ya udah mah kebetulan, dan kadangkala saya lihat kawan-kawan saya mau kolega VTuber, mau mahasiswa saya, didikan saya, mau teman-teman FL saya gitu kan. Mereka kadangkala selalu membandingkan dirinya dengan orang lain gitu ya. Dan itu cenderung apa ya, bisa dibilang baper, cenderung energinya negatif, tidak produktif, kontraproduktif gitu. Jadi saya eh, saya tuh apa ya, pandangan saya tuh, loh bro, kan emang dari awal pun tidak ada kompetisi atau tidak ada lomba juga. Memang secara tidak langsung ada competitiveness, kan saya pernah bahas juga. Cuman eh, memang ada ya competitivenessnya. Cuman memang tidak untuk berlomba-lomba. Kompetitif di sini tuh diambilnya secara agar progresif, agar kita terus menjadi yang terbaik dari diri sendiri, dan di luarnya tuh untuk apa? Riset, bukan untuk baper. Kalau baper jadinya eh gimana ya? Secara hak boleh, monggo, sing wareg yang kenyang bapernya bandingkan dirimu dengan kawan-kawanmu. Rumput hijau, rumput tetangga lebih hijau, Anda rumputnya tidak hijau, silahkan teruskan saja. Tapi kapan kontennya, kapan berkaryanya, kapan menggunakan tangan emasmu, otak cerdasmu, mata hebatmu, semua hal yang kamu punyai gitu. Kapan gitu. Nah itu, jadi saya cenderung yaitu kontraproduktif, dan itu sangat disayangkan. Padahal ketika saya melihat mereka tuh, mahasiswa saya pada jago, bisa berdiskusi bareng sama saya, bahkan mereka juga lebih cerdas, lebih paham, lebih tahu. Kemudian senpai saya, bahkan junior saya di ya virtual create, sama sesama virtual creator, mereka bisa ya jago gitu ya. Ya ya gimana gitu ya, sampai-sampai ya saya bikin tweet begini: komparasi atau perbandingan diri dengan orang lain, jika dan hanya jika dilakukan untuk riset secara objektif dan logis, itu sangat disarankan. Yang dihindari itu komparasi diri dengan orang lain, tapi malah subjektif dan cenderung baper ya. Kalau belum bisa, bandingkan nanti YouTube saja, nanti akan dibahas ya. Nah maksudnya gimana ya, tadi bersahabatnya kolaborasi, ada kompetisi memang, tapi tidak menjadikan lomba-lombaan, tidak, karena kita itu bukan sprinter tapi maraton. Kita harus punya nafas yang panjang dengan cara punya tujuan yang jelas, tujuan yang hebat, tujuan yang agung gitu ya. Jadinya memang komparasi itu fungsinya adalah untuk melihat sebelumnya bagaimana growth-nya gitu. Ya ketika ya saya bilang itu hak Anda untuk mengkomparasikan diri dengan orang lain, oke. Tapi itu saya sarankan ketika untuk riset ya. Untuk dari jadi baper dan subjektif, dia mah lebih jago, dia mah bisa deket sama idola saya, atau enggak sama VTuber gede mulu. Wah, pokoknya jadi ya cenderung kok jadi julid, kok jadi baper, kok jadi Anda tidak objektif bahwasanya kok kenapa ya dia bisa collab sama dia. Apakah dia lewat email nggak ya, atau lewat DM, gimana ya, pengen dong. Kalau Anda positif berpikirannya, Anda tanya ke orang itu gimana caranya collab dengan sang idolamu tadi yang besar tadi. Kalau gitu Anda makin udah energinya negatif,
kesempatan tidak dapat, ya kan? Itu yang saya sayangkan gitu. Itu yang maksudnya cenderung subjektif kepada diri sendiri. Sedangkan orang lain mah kan ketiga langsung gas aja, saya DM coba senpai, permisi, saya perkenalan diri, saya Haru, saya seorang virtual kreator juga, izin untuk collab, pengen collab ini, temanya ini, jam segini, hari ini, apakah senpai bisa? Mohon ditunggu balasannya, terima kasih gitu. Ya itu kan cukup sopannya, salam sapa, tujuan isinya apa, terus tutup ya ya seperti biasa kan, kayak gitu. Nah jadi maksudnya komparasi itu memang lebih sangat disarankan mah jangan ke orang lain, ke diri sendiri aja. Sebelum-sebelumnya gimana, channelnya growth kah, pelanggannya makin banyak nggak gitu, atau kalian IP-nya naik kah gitu kan. Ya itu dengan diri sendiri aja, dan emang itu lebih baik begitu dan emang harusnya begitu. Jangan sampai ke orang lain. Tapi karena memang kalau pakai kata jangan nantinya saya malah jadi nanti nanti kena lagi sok ngatur tuber. Lebih kecenderung hindari gitu, diimbau untuk menghindari ke orang lain. Pun kalau mau dibandingkan dengan orang lain, tolong tujuannya riset dan benar-benar objektif dan logis, mengedepankan logika ya, bukan afeksi diri atau jadi perasaan tadi. Ya gimana ya, ya Anda sama idola Anda nggak bisa collab, nggak bisa ini itu ngedeketin, ya memang ada rasa perasaan, itu memang valid juga bro. Dulur-dulur sekalian, kawan-kawanku sekalian yang kucintai, memang memang itu valid-valid aja. Cuman tetap kita kepala dingin ya kan, fokus kepada how to reach our idol gitu. My idol, I want to reach my idol, how gitu. Cari gimana caranya deketin yang ya gitu ya, like that lah gitu. Jadi perbandingan dirinya lebih objektif. Contohnya gini, saya selalu ya bahkan sering kali membandingkan diri saya dengan senpai-senpai saya, dengan Evelyn, bahkan dengan kolega seangkatan saya dengan Umi Sio, ya kan, sama Rune gitu. Bahkan sesama komrade juga saya sering bandingkan dengan Kaname gimana, Bunga gimana gitu. Kenapa? Itu karena sisi apa yang mereka menarik? Kok bisa begini? Ketika sampai-sampai oh ternyata Bunga punya kekuatannya di mana? Oh Bunga malamnya yang setiap jam 2 pagi dia menjadikan punya segmentasi tersendiri, dan orang-orang yang jam 2 pagi masih melek bisa nonton dia. Jadi bisa terhiburkan di jam 2 pagi ketika mungkin masih begadang, masih ada kerjaan dan sebagainya, ya kan? Itu poin plus. Nah, itu objektif. Oh, wah di situ ya bagus. Apakah saya bisa atau kira-kira gimana ya? Apakah saya harus ikutin Bunga juga atau cara lainnya gimana ya gitu. Nah, itu kan objektif. Itu kan logika dan bahkan cenderung pengen cari lain gimana ya gitu. Itu kan sudah mengamati apakah mau ditiru atau mau diserap. Mau ATM, mau ASM, mau amati tiru modifikasi atau amati serap modifikasi. Ya kan? Ketika eh, Bunga kontennya begitu, apakah gimana? Nah itu, apakah Harunozuka kontennya itu celoteh begini atau enggak kajian di komret gitu, dan kontennya tuh memang kurang ya, entertainmentnya kurang tapi bahasanya begini gitu. Ya kan udah diamati nih, apakah mau ditiru juga dengan pandangan kalian atau memang dengan ganti yang lain langsung dimodifkan, atau mau serap aja, oh kayaknya ini unik deh, coba ke saya gitu. Itu kan objektif sekali. Itu kan membandingkan konten saya begini kok, dia begini, kayaknya asik juga nih kalau dengan cari diferensiasinya apa, pembedanya apa gitu. Sesuai dengan video yang sebelumnya. Kalau mau cari yang beda, kalau mau jadi yang beda, beda sekalian. Kalau mau jadi yang sama, cari bedanya kan gitu. Ya karena apa? Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Nah, itu kan jadi kita belajar di sana. Oh, kenapa ya si yang fenomenal juga tuh si cepat tuh si My Dear Detective gitu ya, Ryoku-chan. Dia juga berhasil gitu, sebelum debut aja dia udah 1.000, dia dapat ratus ya 5 growth-nya pokoknya belum debut aja dia udah paling fenomenal. Pas sudah debut langsung 3.000, 2.000, 3.000 sekarang ya, saya lupa ya, mohon maaf. Itu kenapa? Karena dia ada detektif, kemudian dia female alpha. Apakah udah ada VTuber yang role-nya detektif,
apalagi cewek dan alfa. Itu kan bener-bener objektif tuh ya, maksudnya ada artian itu kita analisa, riset gitu. Wah, bedanya apa ya? Wah, kontennya apa? Wah, di kita kontennya dia riddle. Bener-bener detektif banget dan sebagainya gitu. Nah, itu kan itu kita amati juga. Itu harus banget loh sebetulnya untuk kita amati, kita pelajari mereka tuh seperti apa kehidupannya gitu. Kita bisa pelajari dari apa gitu konten-kontennya. Misalkan dengan si Olivia Hatter ya, kawan saya di itu kan, dia, saya sosiologi, beliau zoologi gitu. Dia dengan konten diferensiasi pembedanya apa, yaitu di bagian gaming, bahasannya zoologi, itu aja dia udah punya posisi tersendiri gitu, karena tidak ada lagi VTuber Indonesia terutama, Ian saya kurang tahu, saya kurang mantau, itu yang bahasnya zoologi gitu, tentang 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 kebinatangan gitu. Kok nggak enak ya kebinatangan. Ya zoo, ya hewan lah, fauna gitu, flora juga kayaknya iya deh. Saya lupa lagi, mohon maaf bro. Nah, itu kan contoh gitu. Nah, itu kan komparasi, ternyata dia kontennya begini, boleh kayak gini. Terus Pak Ijal juga, Pak Ijal pendidikan khusus gitu. Dia pembahasan pendidikan khusus, apa sih pendidikan khusus? Adalah yang biasa kita apa namanya itu belajar yang memang memiliki kebutuhan khusus gitu. Dia bahas, malah bahasnya hukum gitu. Itu yang edutainmentnya itu yang emang hiburannya gimana? Ada yang main Minecraftnya bersifatnya gimana? Mau barbar, mau mau pembangunan, ya kan? Sampai Hololive kan terkenal dengan constructionnya gitu kan. Usada Usaken ya, apa saya lupa bahasa Jepang. Dan kawan-kawannya ya itu kan Minecraft, tapi apa pembedanya? Oh, ternyata ini ada dibikin branding atau dibikin konten semacam ada pembangunan ya kan, Kensetsu itu dan sebagainya. Nih Sanji punya Pochi Sanjinya misalkan, atau nih Sanji punya komik ya, yang punya komiknya. Itu kalau kita perbandingkan dengan diri kita, misalkan wah ternyata mereka hebat ya gitu, wah saya mau ambil yang mana nih ya kesempatannya, yang memang peluangnya, celahnya masih gede, masih bisa saya gede, dan saya pun mampu gitu kan, gitu ya. Nah kalau gitu kan itu bagus gitu energinya gitu kan. Tapi kalau emang cenderung dia mah suaranya begini, aku mah begitu ya, ya terus apa ya, gimana gitu, terus kapan ya kontennya atau apaan berkaryanya gitu? Apakah anda tidak gatal dengan ya mereka mencapai itu karena dia hebat, karena emang dia fokus dengan berkarya gitu. Bahkan mungkin barangkali jarang riset ke orang lain, ya aja yang penting mah aing mah nyanyi we gitu kan, aing mah main gaming aja, aing mah gambar aja deh gitu. Kalian apakah gitu enggak gitu? Apa terlalu banyak lihat kiri kanan gitu, jadinya anda terlalu insecure terus gitu? Valid, tapi apakah produktif? Tidak ya, tadi. Tapi ya tadi itu terserah anda juga, kalau emang mau menjadi baper terus dan memang cenderung menyalahkan, jadinya ujung-ujungnya menyalahkan diri sendiri ketika udah komparasi, membandingkan diri sendiri, ya akhirnya growthnya nggak nambah gitu. Ya gimana gitu ya. Dan makanya ada kalimat terakhir tuh kan, kalau belum bisa membandingkan diri anda secara objektif dan logis untuk kepentingan riset, ya sudah, bandingkan analitik YouTube-mu, platformmu itu di channel masing-masing. Atau ya kalau penjualan ilustrasi, apakah bulan lalu ada 5, kok bulan ini bulan lalu 5 dapat 5 misalkannya ilustrasi ya, misalkan apa namanya tuh komis gitu ya. Sekarang menurun 4, kenapa ya? Apakah saya kurang marketing? Misalkan itu membandingkan diri sendiri, analitik sendiri kan. Itu growthnya sendiri, itu kita bisa measure, kita bisa ukur apakah kita naik, apakah kita turun, mengapa kita turun, mengapa bisa naik. Itu kan lebih enak, lebih enjoy, lebih hebat gitu. Apakah memang itu tuh belum punya ya mungkin kalian belum paham atau gimana ya, I don't know gitu. Kalau emang mau khusus bahas itu dibantu sama saya boleh gitu, tapi itu mah mentoring sebelah. Itu program produk saya itu mah, itu kalau mau monggo aja itu mah di deskripsi. Ya, tapi maksudnya kalau memang ya masih bingung dan sebagainya, silakan tanyakan temanmu, tanyakan seniormu, mungkin tanyakan mentormu, siapapun lah. Itu tuh lebih 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 oke gitu, daripada ya gimana ya gitu. Aduh sayang gitu, kalian tuh hebat-hebat tapi terkungkung dengan insekuritasmu gitu. Makanya aduh tolong
Yuk kita perbaiki mindsetnya bahwasanya ya komparasi diri itu bandingkan dirimu dengan sebelumnya, karena memang menjadi lebih baik setiap harinya tuh itulah sangat momen dimana Anda tuh hidup yang memang bermanfaat gitu. Kalau Anda misalkan merasa hidupmu biasa-biasa aja, barangkali Anda apalagi kalau Anda tidak ada perkembangan, Anda hidupmu merugi. Makanya udah aja diri sendiri aja bandingkan. Kalau emang nggak sanggup membandingkan diri dengan orang lain, sudahlah Anda aja gitu untuk dirimu sendiri. Lihat, cek analitik YouTube-mu, Instagram-mu, growth-mu gimana gitu, impresinya gimana, exposure-nya gimana, engagement-nya gimana, dan sebagainya ya. Jadi please, yuk kembali lagi, fokus berkaryamu, lanjutkan tangan emasmu, manfaatkan apapun yang Anda bisa, apapun kontennya, yang pasti Anda nyaman, yang nonton aman, apapun karya Anda, produk Anda, layanan Anda, semoga itu menjadi rezeki Anda, karena niat baik akan menghasilkan yang baik gitu ya. Pengharapan baik akan mendapatkan hal yang baik pula, dan sebaliknya ya. Jadi fokuskan kepada yang baik-baik saja. Memang dirasa kalau emang ada buruknya, oke, tapi pelajari kenapa bisa buruk, biar kita bisa nyaman juga gitu ya. Keduanya emang harus diseimbangkan. Tapi kalau memang bisa lebih cenderung bisa objektif dan bisa membuat Anda lebih motivasi ya, termotivasi untuk lebih maju, berarti itu bagus. Oke, sekian dari saya, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di Celoteh Haru selanjutnya. Harudax, jika kamu menyukai video ini, silakan klik like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan sebarkan ke media sosialmu. Tetap semangat berkarya dan nyatakan halomu. Terima kasih.